Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang VMAX 802.16. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri, Oki Robi Pratama, dengan NIM 2110103, dengan anggota kelompok, ada Anas Aditya Mahalim, kemudian Muhammad Alauddin Hilmi, Ananda Atif Indrawan, dan Sarman Atwar Alfaris. Pertama, terkait sejarah dari WiMAX tersebut. WiMAX atau Worldwide Interoperability for Microwave Access, yaitu adalah teknologi nirkabel berbasis standar IEEE 802.16 yang diperkenalkan pada sekitar tahun 2001. Fungsinya yaitu untuk menyediakan akses internet broadband dengan cakupan luas dan kecepatan tinggi. WiMAX awalnya difokuskan pada akses tetap, kemudian dikembangkan menjadi WiMAX bergerak atau Mobile WiMAX pada tahun 2005. Memungkinkan pengguna untuk mengakses internet dan perangkat secara bergerak. WiMAX 802.16 ini yaitu teknologi komunikasi nirkabel yang dirancang untuk memberikan akses broadband jarak jauh. Versi 16E dikenal sebagai WiMAX Mobile karena mendukung mobilitas dan memungkinkan koneksi internet berkecepatan tinggi untuk pengguna yang bergerak. Nah, WiMAX ini menggunakan arsitektur berbasis seluler seperti jaringan seluler, di mana area cakupannya dibagi menjadi beberapa sel yang dilayani oleh stasiun basis atau base station. Arsitektur ini terdiri dari beberapa komponen utama yaitu subscriber station, kemudian ada base station, access service network, dan connectivity service network. Kemudian ini adalah susunan dari arsitektur dari WiMAX seperti pada gambar. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah subscriber station atau biasa kita sebut dengan SS. Subscriber station ini adalah perangkat di sisi pengguna yang digunakan untuk menerima dan mengirim sinyal ke base station. SS ini bisa berupa perangkat tetap, misalnya modem, ya, atau perangkat bergerak seperti laptop atau modul WiMAX. Peran utama dari SS yaitu untuk mengirimkan dan menerima data dari atau ke base station, menjaga koneksi yang stabil dengan base station dalam area jangkauan base station. Yang kedua yaitu base station atau biasa kita singkat dengan BS, yaitu adalah komponen utama dalam arsitektur WiMAX ini yang bertanggung jawab untuk mengelola lalu lintas data antara subscriber station dan jaringan inti. Base station ini berfungsi sebagai titik akses nirkabel yang memancarkan sinyal ke perangkat pengguna dalam area cakupan. Peran utama dari base station yaitu untuk menghubungkan perangkat pengguna ke jaringan dan untuk mengatur serta mengalokasikan sumber daya spektrum frekuensi. Selanjutnya, pada arsitektur yaitu ada Access Service Network atau biasa kita singkat dengan ASN. ASN ini adalah komponen jaringan yang terdiri dari satu atau beberapa base station yang dikelola oleh satu entitas. Ya. Nah, ASN ini menghubungkan perangkat pengguna ke jaringan yang lebih luas seperti internet atau jaringan operator lain. Peran dari ASN yaitu untuk mengelola mobilitas pengguna, kemudian untuk menyediakan autentikasi, otorisasi, dan accounting untuk perangkat pengguna. Kemudian untuk melakukan pengaturan handover ketika pengguna berpindah dari satu base station ke base station yang lainnya tanpa kehilangan dari koneksi terhadap base station tersebut. Kemudian selanjutnya ada yang namanya Connectivity Service Network atau CSN, yaitu komponen yang menghubungkan jaringan WiMAX
dengan jaringan eksternal seperti internet atau PSTN atau jaringan telekomunikasi lainnya. Peran utama dari CSN ini yaitu untuk memberikan layanan IP dan routing untuk pengguna, kemudian menyediakan layanan keamanan seperti VPN, firewall, dan manajemen IP, mengelola fungsi-fungsi QoS, dan billing atau penagihan. Selanjutnya, kita juga mengenal istilah authentication, authorization, dan accounting atau triple A pada server. Fungsi triple A ini yaitu bertanggung jawab untuk memproses autentikasi pengguna, otorisasi akses, dan pengumpulan informasi terkait penggunaan layanan untuk penagihan. Perannya yaitu untuk memastikan hanya pengguna yang sah dapat mengakses jaringan, kemudian mengelola izin, akses, penggunaan ke layanan yang diminta, dan mengumpulkan data penggunaan untuk tujuan penagihan. Kemudian selanjutnya adalah Mobility Management Entity atau MME, yaitu berfungsi untuk elemen yang mengatur mobilitas pengguna dalam jaringan WiMAX, khususnya dalam konteks pengguna yang bergerak dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Sehingga perannya yaitu untuk mengatur handover pengguna antara base station tanpa gangguan layanan dan menangani manajemen koneksi dalam kondisi roaming. Selanjutnya ada QoS atau Quality of Service. QoS ini adalah mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa berbagai jenis data yang melewati jaringan WiMAX diprioritaskan dan dikelola sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Peran utama dari QoS yaitu untuk mengatur bandwidth dan prioritas lalu lintas data seperti video, suara, atau data umum lainnya. Kemudian untuk memastikan pengalaman pengguna yang baik dengan menghadirkan latensi atau kehilangan paket yang signifikan. Selanjutnya, Network Gateway atau NVG. Network Gateway yaitu untuk menghubungkan akses service network atau SN ke jaringan IP eksternal seperti internet. Ini juga menyediakan fitur manajemen keamanan dan routing. Peran utama dari NVG yaitu menyediakan akses ke layanan eksternal untuk pengguna dan mengatur routing serta penyeimbangan beban antara ASN dan CSN. Selanjutnya, kita juga mengenal Subscriber Management System atau SMS. Ya, fungsi dari SMS ini adalah untuk sistem yang digunakan untuk mengelola informasi pelanggan, termasuk layanan yang mereka langgan, serta memproses penagihan. Peran utamanya yaitu untuk menyimpan informasi tentang paket layanan pelanggan dan mengelola penagihan berdasarkan penggunaan data dan layanan yang digunakan oleh pelanggan. Selanjutnya lagi, yaitu ada Radio Access Network atau RAN. RAN ini adalah bagian dari infrastruktur jaringan nirkabel yang berfungsi untuk mengelola transmisi sinyal radio antara base station dan subscriber station. Peran utama dari RAN yaitu untuk mengatur pengalokasian spektrum frekuensi dan untuk menangani pengelolaan sinyal dan transmisi data antara base station dan subscriber station. Kemudian layanan WiMAX 802.16.16 itu ada 3 yaitu internet broadband nirkabel, kemudian telekomunikasi suara dan video, dan layanan mobilitas. Internet broadband nirkabel yaitu untuk menyediakan akses internet dengan kecepatan tinggi secara nirkabel. Itu menggantikan infrastruktur kabel seperti DSL atau kabel serat optik pada saat ini. Kemudian telekomunikasi suara dan video yaitu mendukung komunikasi suara atau VoIP dan layanan video seperti video call dan streaming. Kemudian layanan mobilitas, WiMAX ini mendukung pengguna yang bergerak, memungkinkan pengguna tetap terhubung saat berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi dari base station. Nah, secara keseluruhan, arsitektur WiMAX yang telah dijelaskan tadi itu memberikan fleksibilitas
dalam menyediakan layanan komunikasi, terutama untuk komunikasi nirkabel, baik di area perkotaan maupun pedesaan, dengan dukungan untuk berbagai jenis aplikasi seperti akses internet, komunikasi suara, dan layanan multimedia lainnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.